Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara Agatha bersama dengan Muslim terkait tentang kebenaran. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Tujuan kakak membuka forum ini untuk apa ya? Kalau boleh tahu. Bukankah itu akan kebenaran? Iya benar, tapi kan untuk agama-agama lain apa nggak bakal menimbulkan kontra gitu? Enggak lah. Tergantung setiap orang bagaimana dia secara dewasa menanggapi pertanyaan dan jawaban. Saya mempersilahkan orang untuk bertanya di room saya kok pro dan kontra. Justru Bang, saya membantu teman-teman Muslim yang tidak tahu apa-apa tentang iman saya, tetapi sudah menarasikan yang negatif, ya. Itu justru saya cerahkan di sini. Dan mereka itu selalu bertanya-tanya, siapa sih Tuhanmu? Apa Tuhanmu 3? Apa Tuhanmu berapa? Padahal Tuhan saya satu, Allah saya satu. Jadi saya bikin konten kayak gini supaya kalian ini pun berpengetahuan. Jangan suujon sama iman orang kalau tidak kenal. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kenapa saya bikin konten gini? Supaya kalian kenal saya, supaya kalian semua sayang sama saya. Berarti kalian itu untuk semua orang ya kak? Untuk semua umat Muslim berarti? Kebenaran itu untuk semua kalangan, baik Kristen, baik Enggak, Islam, maksudnya baik yang menganggap agama kakak tadi yang bertanya kenapa Tuhan kalian 3, kenapa gitu kan? Mungkin itu untuk beberapa orang yang tidak memahami kak, kan tidak semuanya. Ya, iya. Ya makanya saya kan nggak mengenal semua orang, saya kan bukan Allah yang tahu. Oh yang ini yang nggak kenal, ini yang kenal. Makanya saya buka konten ini sehingga memberikan kesempatan mereka yang tidak tahu apa-apa, yang tidak berpengetahuan untuk naik ke room saya dan bertanya. Oke, terima Gitu kasih dong. itu aja sih kak pertanyaannya. Contohnya gini bang, Anda jualan es cendol, kan Anda juga tidak tahu siapa aja yang suka es cendol kan. Tetapi siapa yang suka dia akan datang dan beli kan. Nah, konten saya itu juga demikian. Siapa aja yang nggak tahu, ya dia bisa bertanya sini. Siapa yang nggak suka es cendol kan dia nggak beli es cendol. Kalau dia pinter dia mungkin dia tidak akan naik ke room saya. Oh saya udah kenal orang Tuhannya orang Kristen itu ternyata satu. Allahnya orang Kristen itu ternyata satu. Saya nggak perlu mendebatnya. Ya dia nggak perlu naik ke room saya. Tapi untuk orang-orang yang tidak tahu, ya seperti orang-orang yang haus akan cendol. Mereka akan datang untuk membeli cendol. Iya, iya. Oke, paham kak. Oke, itu aja sih kak pertanyaannya. Kan saya cuma takutnya orang dari pihak Islam ini tidak terima dan nanti menimbulkan kontra gitu kan. Gak apa-apa. Memang setiap orang Kan hidup itu ada pro dan kontranya gitu. Malah nggak baik dan Kita aja nanti bang, kita aja ya bang ya. Kita aja yang nggak live ya. Kita aja hidup bertetangga itu ada yang suka, ada yang enggak bang. Jadi jangan takut ada pro dan kontra. Tapi kan lebih baik menghindari sih. Bukan begitu sih? Iya dah. Karena prinsip saya sama seperti yang dinarasikan oleh Tuhan Yesus ya. Pergi dan jadikanlah semua muridku. Sebentar ya Ajil ya. Ya, kita ini disuruh memberitakan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah hak segala bangsa. Dan untuk menjadi bodoh itu adalah pilihan setiap orang. Gitu bang. Jadi semua manusia itu berhak. Semua orang mau dari agama apa aja. Thank you Bang 999 ya. Semua orang itu berhak menerima, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena memang Tuhan Yesus nyuruh ya Prof ya. Beritakanlah Injil keselamatan itu kepada semua makhluk. Termasuk makhluk gaib. Halo Kak. Silakan Prof. Apakah Yesus itu pernah mati, Bang? Iya, kemanusiaannya masuk ke dunia orang mati, makanya dikatakan dia mati. Itu bang. Siapa yang ngebunuhnya itu, Bang? Tidak ada yang bunuh. Dia memberikan nyawanya masuk ke dunia orang mati atas kehendaknya sendiri. Itu ada di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18.
Yohanes. 10 ayat 17 sampai 18, Bang. Bentar dulu Bang ya, ada yang mau saya tanyakan lagi Bang. Ya, silakan, Bang. Yang dimaksud Tuhan Bapa itu apa ya Bang? Allah, nggak ada Tuhan Bapa. Ya, Tuhan Allah. Allah, Yesus, itu apa bedanya Bang? Allah itu sesembahan, Bang. Sesembahan pencipta. Ya kan? Kalau Yesus? pencipta yang ada sebentar. Ya. Pencipta yang ada di dalam sesembahan kami itu pencipta yang punya firman dan Ya. pencipta yang punya roh, gitu. Nah, 2000 tahun lalu firmannya itu mengambil kodrat kedagingan. Jadi kalau Apa, Bang? ditanya Kontrak apa? kedagingan, Oh, kedagingan. kemanusiaan, ya. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, jadi kemanusiaannya itulah yang namanya Yesus, gitu, Bang. Kalau ditanya Yesus itu apakah Allah? Iya, dia Allah. Karena sebelum datang sebagai manusia, memang hakikatnya Allah. Hakikat fitrahnya Allah. Tapi 2000 tahun lalu dia mengambil kodrat kemanusiaan. Nah, yang Oh, berarti dia itu berubah ya Bang? nggak berubah. Dia mengambil. Kalau berubah itu kan artinya pencipta jadi ciptaan. Ya, jadi gini, berubah itu ibaratnya abang datang ya, abang tiba-tiba berubah jadi serigala kan. Berarti abang kan bukan jadi manusia lagi, udah jadi serigala kan. Nah, kalau Yesus itu menambahkan kodrat kemanusiaan. Jadi ada 2 kodrat dia. Kalau dia berubah, bagaimana dia jadi Allah lagi? Kalau dia berubah terus dia jadi Allah lagi, berarti dia manusia jadi-jadian. Nah, permasalahannya Yesus itu adalah firman yang mengambil kodrat manusia. Yohanes 1 ayat 14, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ya. Coba aku bacain ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Aduh, ngehang lagi. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Bacain, Bang Meta, mau dibantu? Ini nih, udah ketemu. Nih, udah kain ya. Mudah-mudahan nggak ada telepon masuk nih. Nih. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa ya, bukan berubah wujud, tapi mengambil rupa dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang mati? Kemanusiaannya. Nih, sebagai manusia yang mati. Keilahiannya bisa mati nggak? Nggak bisa mati. Gitu. Jadi tubuh kemanusiaannya itu juga menjadi jalan agar sang firman itu bisa masuk ke dalam dunia orang mati untuk menyelamatkan orang yang nggak hanya masih hidup di zaman itu, tapi yang sudah mati dari zaman Adam dan Hawa dulu. Gitu, Bang. Silakan Bang Acil. Halo Bang Acil, itu jelas banget tadi itu. Halo, suaraku ada nggak, Prof? Ada Kak. Unmute Bang, udah di unmute. Ya. Dia tadi agak berisik, makanya aku mute tadi pas Prof lagi jelasin. Silakan Bang Acil, ada lagi yang mau ditanyakan? Unmute Bang. Halo. Bentar. Nah, roh yang dimaksud dengan Roh Kudus itu apa Kak? Silakan Prof. Roh Kudus itu roh Allah, Bang. Hah? Roh Allah. Roh Allah. Oh, Roh Kudus itu roh Allah. Roh Allah. Bukan malaikat ya. Bukan Jibril, bukan malaikat yang lain, bukan. Roh Kudus itu roh Allah. Dia tidak diciptakan. Dia pencipta. Termasuk Berarti sama halnya seperti apa itu? Sama halnya seperti Yesus juga ya Bang ya? tuh, rohnya Yesus itu ya Roh Kudus. Oh. Terus yang nyiptain Yesus itu siapa ya Bang?
Yesus nggak diciptakan. Nggak diciptakan kan tadi udah sejak kekal dia udah ada. Dia firman. Nah, aku mau tanya lagi Bang. Sebenarnya duluan Adam apa duluan Yesus? Duluan Yesus, karena yang ciptakan Adam itu Yesus. Yesus itu nggak ada awalnya, sejak kekal. Yohanes 1 ayat 3. Ya, segala sesuatu tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tanpa melalui Sang Firman. Nah, jadi segala sesuatu Abang Aceh, Firman itu kan Yesus juga Bang. ya, Ya, terus Yesus itu apa? Roh Kudus itu rohnya Yesus. iya, Roh Yesus, Roh yang satu bersama Roh Allah yang satu itu. Tuh. Oh, berarti ibaratnya gini ya Bang. Dua apa itu? Dua elemen menjadi satu. Bukan elemen, apa realita konkret. Ya, aku alihkan ke apa itu? Susah bicaranya nih Bang. Hipostasis loh. Realitas keberadaan. Kok jadi bingung ya? Gimana? Nggak apa-apa, tanya aja, nggak apa-apa. Santai aja, nggak usah lihat yang Ini kan komen. Bang menambah wawasan Bang, ya Bang ya. Maaf Bang Ya. sebelumnya. Nah, kan kata Abang tadi kan duluan Yesus dari siapa tuh? Adam. Nah, Bukan duluan lagi, jelaskan, dia Bang. penciptanya Adam gitu. Lebih tepat kayak gitu. Kalau duluan berarti Yesus diciptain duluan. Dia yang ciptakan Adam. Nah, aku mau tanya lagi Bang. Hmm. Yesus itu Bentar, biar dia ngerti nih Bang Meta, mumpung tadi buka kamera, coba bukakan ini Bang. Yohanes 17 ayat 5 itu. Jadi dia itu telah ada bahkan sebelum dunia dijadikan. Boro-boro Adam. Sebelum dunia ada juga dia telah ada itu. Banyak dalilnya Bang. Tuh. Kan Yohanes biar dia 17 paham nih. Ayat 5 ya, bentar. 17 ayat 5. Ada banyak ayatnya. Bentar. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat ke Sebelum dunia ada. 24-nya lagi Bang. 24-nya lagi Bang, naikin ke atas lagi tuh. Dia ini telah ada sebelum dunia ada nih. 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Itu Bang. Jadi jangan ditanya lagi. itu kata siapa Bang? Teman-teman. Itu kata Yesus apa kata siapa itu? Kata Yesus sendiri tuh. Itu Yesus berbicara kepada siapa itu? Kepada Bapa. Bapak itu siapa? Bapak itu keilahian, ya sang sumber. Ya makanya tadi saya bilang Allah itu punya firman, firman itu punya roh. Nah, tadi kan antara firman itu berbicara dengan sang sumber itu. Makanya tadi kita bilang itu adalah hipostasis atau realita konkret. Gitu. Nangkep nggak kira-kira? Enggak Bang. Enggak sama sekali masuk ke otak. Mungkin Bang Meta mau pakai tulisan gitu Bang. Tulisan apa? Pakai gambar. Banyak yang nggak paham. Mungkin. Siapa tahu Bang Meta mau. Nggak, aku belum dapet dia bingungnya di mana ya? Coba. Nah, kan tadi kan Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Nah, apa tadi? Firman itu adalah Tuhan Yesus juga. Kenapa enggak satu aja Bang? Ya memang Allah itu satu, tapi satunya yang bagaimana gitu Bang. Saya punya kacamata nih ya. Kacamata ini saya satu juga. Tuhan itu satu. Tapi kalau
satunya yang bagaimana? Kacamata saya ini satu dalam kematian, satu sebagai benda mati. Tapi kalau Allah, sesembahan kami, Tuhan kami, itu satu dalam kemahakuasaannya. Makanya dalam kemahakuasaannya pastilah dia punya firman dan dia punya roh. Gitu. Kalau cuma masalah satu aja gampang, Bang. Jam itu satu, laptop satu, HP satu. Apakah dia bisa disamakan dengan Allah? Enggak kan? Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena Tuhan itu maha kuasa. Satunya Tuhan itu bukan sama seperti satunya benda, satunya hidung, satunya korek api, sebatang rokok, bukan. Karena korek api, sebatang rokok dan segala macam itu tidak bisa ngapa-ngapain karena dia satu sebagai benda, bukan satu sebagai pencipta. Kalau satu sebagai pencipta, kita harus tahu bahwa Tuhan itu Allah, saya gunakan istilah Allah ya. Allah itu menghidupkan dan Allah itu menciptakan. Itulah satunya Tuhan. Jadi tentang Tritunggal yang diimani oleh orang Kristen itu bukan berbicara tentang jumlah Tuhan, tetapi kebagaimanaan Allah yang esa itu. Gitu, Bang. Iya. Pertanyaan saya ini tidak banyak, Bang, ini. Oke, salam dari Sabah. Saya ada tengok konten-konten kamu nih kan. Yesus adalah Allah dan Tuhan, oke? Yang saya pertanyakan nih, kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Mengerti ya? Yesus itu berdoa, oke. Ya, dia Yesus berdoa. Jadi yang aku mau tanya nih, kok yang dalam kau punya nih, kau bilang itu Tuhan kan? Ada itu Tuhan Yesus. Jadi kenapa Yesus dia berdoa lagi? Berarti Yesus itu ada Tuhan dia. Kan? Jadi Jangan dulu, Bang, tanya dulu kalau kau mau nanya. Tidak itu. Jangan kau buat begitu. Ini kata-kata kamu ini tidak masuk akal, Bang, ini. Ya. Saya belum menjawab loh, Bang. Saya belum menjawab, kau udah jawab. Ya, apalah konten-konten kamu begini nih, buat sejak kamu nih. Saya jawab ya. Yesus itu Allah. Dia itu berdoa kepada Sang Bapa dalam kodrat kemanusiaannya. Kenapa? Karena dia adalah firman yang satu di dalam Sang Bapa mengambil kodrat manusia. Dalam keilahiannya, dia itu menjadi seorang hamba. Galatia 4 ayat 4. Dia menjadi seorang hamba. Kenapa dia dikatakan menjadi seorang hamba? Karena dia adalah Kristus, sang imam. Imam itu adalah hamba yang mempersembahkan korban kepada Bapaknya. Jadi dia yang datang dalam kodrat manusia sebagai seorang imam, ya dia berdoa. Gitu. Kalau saya kasih analogi ya, Bang. Saya ini seorang guru. Saya punya ibu. Ya. Ada adik saya juga saya ajar. Ibu saya sebagai wali dari adik saya yang saya ajar, dia juga akan memanggil saya guru. Karena saya itu dalam relasi dengan manusia itu datang sebagai guru. Jadi saya juga mengajar. Tadi dia juga ibu saya gitu. Tapi dalam konteks ini, ya, kenapa Yesus itu berdoa kepada Sang Bapa? Karena dia datang dalam rupa seorang hamba. Datang dalam rupa seorang nabi, seorang imam. Tentu dia dalam kemanusiaannya dia beribadah, berdoa. Tetapi dalam keilahiannya dia berkomunikasi dengan Sang Bapa karena dia adalah firman yang satu di dalam Bapa. Jadi kalau Anda mengatakan tidak masuk akal, masuk akal, Bang. Kalau saya analogikan seperti ini. Ini kan kitab suci, ini kan Quran. Ini adalah wahyunya Allah, perkataannya Allah, kalam nafsinya Allah. Tetapi dalam hakikat dalam hakikat bukunya yang terkena kodo atau hakikat tulisan atau kertasnya, ini sama dengan kertas-kertas lain, sama dengan koran, sama dengan buku-buku yang lain. Bisa dijadikan bungkus belacan, ya, bisa dijadikan bungkus ikan teri, gitu. Tapi itu merujuk kepada kodrat kalam lapsinya, gitu, kertasnya ini, gitu loh. Tapi
tetapi tidak dengan keilahiannya. Karena ini adalah kalam. Yang satu yang melekat di dalam zatnya Allah. Banyak komen kan? Iya, banyak komen dong ini. Dikecam dia kan? Memang ini tidak bagus dia punya ini. Anu betul dia Apa sih, Bang? Ini ngerti nggak, Bang? Ya ngerti. Ngerti nggak? Ngerti aku. Aku orang Sabah juga, tapi saya mengerti, saya tahu juga apa kau cakap. Oh, pada masuk Terus Ada. udah paham sekarang ya. Jadi kenapa Yesus itu dia berdoa kepada Sang Bapa karena dia mengambil rupa manusia. Jadi kenapa Quran yang adalah wahyu Allah ini bisa dijadiin bungkus terasi, bisa terbakar? Ya ini karena dia sama dengan buku-buku yang lain, tetapi tidak merujuk kepada kalam nafsinya. Tidak merujuk kepada perkataan Allah yang Kalau goib. dia satu pertanyaan saja, Islam sama Kristen sama ke agama? Itu saya bertanya sama dia. Kalau dia bilang tidak sama, jadi kenapa kau Kau samakan? tahu itu Yesus. Sama Allah. Yesus itu dia akan muncul jika Yesus tuh dia akan datang jika hari kiamat akan tiba. Kau tahu? Itu Yesus yang kena ikat tuh, yang kena paku tuh kan? Kau tahu gak? Itu bukan Yesus, itu dia punya gambar. Ah. Jadi ketawalah kau. Memanglah kalau macam orang Nggak nyambung kok, Bah. Udahlah kau nggak nyambung, jawabanku nggak kau respon. Sibuk kau nanya, kau ngejawab, kau menafsirkan, kau menyimpulkan. Ini mu Bang, tolong Bang. Etikamu pun nggak ada di sini Bang. Udahlah bahasamu aku nggak ngerti bahasa. Kurang setengah kayaknya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan diskusi agama dengan sangat baik, dan di dalam diskusi ini kita bisa melihat tentang pernyataan Agatha yang berkata bahwa semua orang tanpa terkecuali berhak untuk mengerti, mendengar, bahkan mendapatkan kebenaran. Firman Tuhan juga berkata di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena itu teman-teman, semua orang dengan sangat terpuji jika memiliki beban ataupun memiliki suatu semangat untuk menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada sebanyak mungkin orang, agar melalui kebenaran itu orang-orang akan mengerti apa yang harus dilakukannya, apa yang harus dikerjakannya yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu teman-teman, belajarlah sebanyak mungkin tentang kebenaran, agar kebenaran itu juga memerdekakanmu. Tuhan Yesus memberkati.